Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kami dapat menyelesaikan tugas kelompok yang berjudul Analisis Regresi Linear Berganda Data Sekunder. Tugas ini dibuat untuk memenuhi pemahaman kami tentang penggunaan regresi dalam menganalisis data sekunder. Semoga materi yang kami sajikan dapat dipahami dengan baik. Dan di sini ada nama-nama kelompoknya, yaitu Seha, Putri, Meisy, Patul, dan Desi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatul Qorib. Oke, terima kasih Putri atas sambutannya. Mungkin di sini saya akan stop share screen dan saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikan aplikasi atau website yang bernama SPSS. Dan sebelumnya juga saya sudah membuat atau sudah menyiapkan datanya, yaitu di sini di variable view ini kita ada namanya bank, keuntungan, aset, dan harga saham. Dan untuk bank ini kita ditipin di string, terus untuk keuntungan di numerik, aset di numerik, harga saham di numerik, res 2 itu di numerik, dan abs underscore res itu di numerik juga. Dan untuk data view-nya ini, di sini kita ke menu analis. Dari menu analis ini kita pilih untuk yang namanya itu regression, dan kita pilih linear. Nah, di sini juga saya juga kita ulang tuh di bagian independen ini. Ada di bagian dependen ini kita ambil di keuntungan, kita taruh di independen, dan aset itu kita taruh juga di independen. Untuk harga saham juga kita taruh di independen. Oke, setelah udah kita setelah udah kita pencet oke. Nah, setelah data kita jadi seperti ini, nah, dari sini kita ada udah semua regression nih, variabel, mode summary, ANOVA, dan koefisien. Di sini kita tinggal copy paste aja ke dalam PowerPoint, dan kebetulan saya juga sudah menyiapkan atau kami juga sudah menyiapkan PowerPoint-nya untuk kami jelaskan bagaimana cara untuk atau menjawab soal-soal berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syekh Fadila Ilham. Baik, untuk selanjutnya saya akan jelaskan cara analisis data menggunakan SPSS pertanyaan. Yakni di sini ada disediakan data dari masing-masing perusahaan di bidang perbankan. Variabel dependen atau yang biasa disebut Y adalah keuntungan. Variabel independen, aset X1 dan harga saham X2. Pertanyaan 1 ADJ R2, 2 uji F titik 3 uji T pada masing-masing variabel. Di sini ada 10 emiten dan keuntungan aset harga saham. Baik, selanjutnya ada table cara membuat variable view. Buatlah format nama. Yakni di sini ada bank, keuntungan aset dan harga saham. TP menggunakan string, width-nya 8, desimalnya 0 dan masing-masing sama. Dan untuk keuntungannya numerik, aset numerik, harga sahamnya numerik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatul. Terima kasih Ilham. Saya sudah menyiapkan data seperti di bawah ini, yaitu datanya seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh Putri. Silakan Putri untuk di slide 7 dan 8. Baik, bantu di Zoom ya, toh. Apa? Bentar di Zoom. Nah, oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Di sebelah kiri ini, saya menjelaskan terkait dengan bagaimana caranya melakukan analisis regresi data sekunder. Sebenarnya ini tuh lebih mudah ya, karena nggak harus melakukan ledi test dan reabilitas. Karena data sekunder sudah dipercayai bahwa data tersebut dari suatu lembaga, jadi nggak usah dilakukan yang namanya validitas dan reliabilitas. Kalau data primer itu perlu dilakukan validitas dan reliabilitas. Kenapa? Karena suatu primer itu berarti penelitian mengumpulkan sendiri dari responden sehingga tidak perlu dilakukan. Kalau kuesioner itu perlu dilakukan validitas dan reliabilitasnya. Kalau data sekunder itu tidak perlu.
Lalu di sini ada, maaf sebelumnya. Nah, di sebelah kanan ini ada, dan di sebelah kanan ini kita pencet regression. Yang keluar itu linear. Nah, itu akan menjadi data dependent. Di sini adalah keuntungan sebagaimana itu menjadi variabel Y-nya. Lalu independennya adalah yang pertama itu ada X1. X1-nya itu aset dan X2-nya itu adalah harga saham. Nah, aku di sini akan lanjut ke regresi bergandanya. Slide selanjutnya. Nah, di sini slide selanjutnya aku akan menjawab pertanyaan yang ada di data tersebut. Nah, di sini terkait dengan kuesioner determinasi atau R2 itu adalah adjusted R square. Yang dipakai adjusted R square yang diketahui adalah di sini angkanya sudah terlihat 0,955, yaitu mengidentifikasikan bahwa 95,5% itu variabel keuntungannya atau variabel Y. Nah, sisanya itu ada 4,5% yang dijelaskan oleh variabel lain. Di luar penelitian ini adalah menjelaskan untuk adjuster R square-nya. Baik, sekian. Dilanjutkan oleh Kak Messi. Pada data ANOVA, F hitung sebesar 96,681 dengan probabilitas 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Tidak dapat mendukung H0, artinya mendukung H1. Maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi keuntungan atau dapat dikatakan bahwa aset dan harga saham secara bersama-sama berpengaruh terhadap keuntungan. Lalu variabel aset nilai T statistik sama dengan 5,104 dengan signifikasi 0,001 lebih kecil dari 0,05. Artinya mendukung H1. Nilai koefisien B1 pada aset sama dengan plus 0,008, artinya variabel aset berpengaruh positif signifikan terhadap variabel keuntungan. Jika aset naik 1 M rupiah, maka keuntungan naik 0,008 miliar rupiah atau 8 juta rupiah. Koefisien. Selanjutnya ada